Dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah di surga ada begitu banyak duri, batu, dan semak-semak dalam hati kami yang seringkali membuat kami tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan Kau. Tak mampu mendengarkan apa yang Kau inginkan bagi kami. Bantu kami ya Bapa untuk Engkau sendiri mengambil batu, duri, dan semak-semak yang mengganggu kami. Sehingga hati kami menjadi hati yang subur untuk mendengarkan sabdamu, tapi untuk melaksanakan sabdamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam hidup kita, lama-lama kita harus tumbuh, harus berkembang, tapi juga harus mendalam. Ada suatu perjalanan hidup rohani yang membuat kita semakin mendalam, harus semakin mendalam. Nah, kemendalaman hidup interioritas kita itu terjadi seringkali karena kita punya masalah. Seringkali terjadi karena kita punya salib, penderitaan, kesulitan-kesulitan. Bahkan penyakit sekalipun, kekeringan, kebosanan, kejenuhan. Bahkan mungkin pandemi ini pun itu adalah suatu undangan bagi kita untuk masuk lebih dalam. Untuk mengalami Tuhan lebih dalam. Ya. Saudaraku terkasih dalam Kristus. Hidup kita bukan hanya hidup yang di luar eksternal, tapi juga hidup yang mendalam, hidup yang di dalam interior. Bukan hanya eksterior, tapi interior. Dan untuk masuk ke kedalaman itu kita membutuhkan suatu transisi di mana kita tidak hanya puas dengan apa yang ada. Kita tidak hanya puas dengan apa yang lahiriah. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada itu, batiniah. Hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur yang menabur, jatuh benih itu di batu-batuan. Jatuh benih itu di semak duri. Jatuh benih itu di semak duri, batu-batuan, ya, dan duri, ya, semak dan duri. Dan juga ada bagian yang jatuh di tanah yang subur. Kerap kali justru semakin lama semakin kita hidup, semakin kita sadar bahwa sadar kita itu ada banyak batu, ada banyak duri, ada banyak semak, tapi juga ada bagian dari yang subur. Nah, kesadaran itulah yang membuat seringkali kita tidak bahagia, tidak merasa bahagia, kita tidak merasa damai, sulit sekali kita berdoa, dan itu yang seringkali kenapa orang mengeluh, sulit sekali berdoa, sulit sekali hening, sulit sekali diam. Ya, karena yang di dalam bawah sadar kita itu menuntut kita untuk diperhatikan, diolah. Ya. Jadi saudaraku terkasih, sebetulnya kalau mau jujur, ya, kita harus bersyukur dan berterima kasih ketika kita tahu bahwa ada batu-batu. Ada bagian dari diri kita yang keras kepala. Kita maunya sendiri, kita mau menang sendiri, kita egois. Sebetulnya kita bersyukur kalau ada duri. Ya, duri itu artinya kecemasan, kegelisahan dalam diri kita. Kita bersyukur kalau ada semak-semak yang nampaknya indah tapi tidak. Ya. Dan lebih bersyukur lagi ketika kita memiliki tanah yang subur. Ya, justru ketika kita melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, itu tandanya bahwa Tuhan, Roh Kudus itu sebagai terang itu membuka mata kita gitu loh. Oh, ada batu, ada duri,
oh ada semak, oh ada tanah subur. Jadi ini salah satu yang seringkali kita alami adalah luka batin, problem di masa lalu, masa kecil kita yang terpendam rapat-rapat di bawah sadar kita. Sehingga seringkali ungkapannya apa? Orang misalnya katakanlah suami yang selingkuh atau istri yang selingkuh, pertengkaran di dalam keluarga, ya. Karena ada bawah sadar kita yang belum selesai kita bereskan gitu loh. Ya. Pertengkaran di antara kita sendiri, di antara saudara-saudara kita. Pertengkaran karena berbagai macam soal. Karena ada sesuatu dalam diri kita yang harus diolah, digarap, dibereskan, disembuhkan. Ada luka-luka yang meminta kita untuk memberikan perhatian itu. Entah karena ditolak oleh orang tuanya, unwanted child. Entah karena pelecehan fisik, dipukul, atau pelecehan seksual, atau pelecehan kata-kata yang kasar, atau dibanding-bandingkan dengan orang lain, atau dengan anak tetangga, atau dengan siapa. Ya. Ini semua muncul ketika kita sudah cukup dewasa, ya. Ketika kita sudah mulai sadar bahwa ada sesuatu yang harus kita bereskan, ya. Dan itulah seringkali kenapa kita tidak bisa berdoa dengan baik, ya. Ketika kita berdoa hening, betapa sulitnya kita doa hening, doa diam, doa sunyi, karena ada di dalam diri kita, dalam bawah sadar kita yang meminta kita untuk memberi perhatian. Ya. Itulah sebabnya. Dan kita tidak merasa damai, merasa tenang, merasa bahagia. Kita belum sampai kepada reconcile with myself. Reconcile, berdamai dengan masa lalu saya, berdamai dengan hidup saya, berdamai dengan situasi saya, berdamai dengan orang-orang yang telah melukai, entah orang tua, entah guru, entah teman-teman, entah kakek, entah nenek, berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan kekurangan kita, berdamai dengan kerapuhan kita. Dan ini yang sebetulnya mengajak kita untuk lebih dewasa, lebih masuk. Ya. Kalau tidak, maka kita menjadi gelisah terus, cemas terus. Nah, kita bersyukur bahwa kita diberi karunia Roh Kudus, maka selalu saya ajak Anda untuk mendoakan Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu membongkar bawah sadar kita, membongkar, mengajak kita diolah lagi, diajak ke permukaan. Roh Kudus itu akan membuka, mereveal, menyatakan sesuatu yang dulu terpendam, di mana sekarang kita sudah siap untuk menghadapinya. Ya. Jadi Roh Kudus itulah yang kita mohonkan supaya dibuka. Nah, maka ketika kita terbuka dan membuka diri, kita bersyukur. Sekali lagi kita bersyukur. Nah, inilah cara pandang kita yang seringkali, ya maaf, kurang tepat. Yang kurang mau masuk di dalam. Dalam banyak kasus orang-orang yang meminta saya untuk membantu dalam penyembuhan luka batin, seringkali ketika saya ajak masuk ke kedalaman, dia takut. Takut melihat kekurangan, takut melihat dosa, takut melihat kelemahan dan keterbatasan. Ya. Takut. Ya. Karena terjadi apa yang disebut dengan false self. Jati diri kita yang keliru. Ya. Jati diri kita yang keliru, yang masih mengganggu kita. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mohonkan Roh Kudus supaya membuka dengan rela, dengan ikhlas, dan kita persembahkan kepada Tuhan. Kita ajak ke permukaan, kita olah, kita terima masa lalu kita. Kita adalah produk dari masa lalu. Ya, kita produk dari kelukaan, keterbatasan kita, nggak apa-apa. Ya.
Karena Tuhan ingin kita disembuhkan, karena Tuhan ingin kita dibebaskan dari belenggu-belenggu masa lalu, ya, yang membuat kita tidak damai, membuat kita tidak bahagia. Maka mari saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus mengajak kita dalam perumpamaan ini untuk melihat batu-batu, untuk melihat duri, untuk melihat semak, tapi juga untuk melihat tanah yang subur. Kalau hati kita menjadi hati yang subur, kita mudah sekali untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Kita tidak keras kepala, kita tidak maunya sendiri, kita tidak mau menang sendiri. Itulah tanah yang subur. Kita mau melakukan yang baik pada siapapun. Melakukan yang baik kepada siapapun. Itu tanda bahwa Tuhan sedang mengolah, sedang membersihkan diri kita untuk melakukan yang terbaik bagi siapapun juga. Dan tidak pamrih gitu loh. Demikian juga ketika kita diajak ketika kita mau mendalami lebih dalam membaca kitab suci, doa hening, doa diam, doa sunyi, doa rosario, tidak ada hambatan-hambatan dalam diri kita. Ya. Dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan enak, bahkan penderitaan pun diterima sebagai sesuatu yang bagus. Tuhan sedang mendidik saya untuk menjadi lebih baik lagi. Mari saudaraku terkasih, kita melihat batu, duri, dan semak itu dengan kacamata yang lebih bagus. Tuhan mau kita lebih dalam. Tuhan ingin supaya kita dibebaskan dari belenggu-belenggu masa lalu kita, berdamai dengan masa lalu kita. Semoga Anda dan saya terus berdamai, terus masuk, dan mohon datanglah Roh Kudus. Supaya yang tersembunyi, yang disembunyikan, yang tertekan di bawah sadar, diangkat ke permukaan dan kita menjadi damai. Dan damai sejati hanya ada dalam Yesus yang menerima aku apa adanya. Yang menerima diriku apa adanya. Tidak lebih dan tidak kurang. Meskipun saya berdosa, meskipun saya lemah, Tuhan menerima dan mencintai aku apa adanya. Itulah saudaraku terkasih. Ya. Pesan yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan menerima saya apa adanya. Semoga Anda dan saya dan kita semua di masa-masa saat ini, di pandemi ini adalah saat di mana kita diajak untuk semakin mendalam dalam relasi kita dengan Tuhan. Untuk semakin membuang segala hambatan batu-batu. Seandainya bisa dibuang, syukur. Seandainya tidak pun kita terima sebagaimana apa adanya. Berdamai dengan kelemahan, berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan kekurangan kita. Tuhan memberkati Anda dan semoga kita semua dikuatkan, diteguhkan, dan menerima masa lalu kita dengan penuh syukur. Tuhan memberkati kita semua dan menyembuhkan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.